Budiman ngomong bahwa yang menyusun kabinet itu adalah Prabowo, bukan Jokowi. Dia mengingatkan kepada semua pihak. Pak Prabowo itu benar-benar punya kendali full terhadap penyusunan kabinet karena dia punya hak eksekutif full. Yang dikhawatirkan orang selama ini kan selalu dianggap bahwa Prabowo itu masih di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu masih sangat bagus. Kita tidak pernah merengek minta jabatan pertama itu karena kita tahu ya hari ini ya Pak Prabowo tahu sekali peran relawan itu bagaimana. 2 kali memenangkan Pak Jokowi, dapat lagi menangkan Pak Prabowo hari ini. Ya biar gimana pun saya punya kontribusi besar lah ya terhadap pemenangan Pak Prabowo. Ya namanya Prabowo Mania. Sobat Forum, jumpa lagi kita pada hari ini untuk mencoba mendengar dari narasumber kita yang tidak asing lagi, yaitu Bung Noel. Ini kayaknya udah 3-4 kali kita undang di acara Poltak. Selamat sore Bung Noel. Selamat sore senior, Bang Rio. Bung Noel ini Ketua Joman, bukan mantan. Ketua Joman, mantan pendukung Ganjar. Iya. Sekarang adalah tokoh utama pendukung Pak Prabowo. Nah, babak pertama pemilihan itu sudah kita lewati dan sekarang masih posisi MK. Sekarang masuk chapter baru, yaitu soal penyusunan kabinet. Ya nggak? Di penyusunan kabinet ini kita lihat sudah ada yang mendekat, ada yang rasa-rasa jauh, dekat lagi, dan ada yang baru masuk, ada yang pura-pura ngambek dan sebagainya. Nah, Bung Noel, kita mau tahu nih, karena Bung Noel adalah orang yang ada dalam lingkaran Pak Prabowo hari ini, itu kira-kira postur kabinet akan datang seperti apa sih menurut Bung Noel? Oke, ya ini hanya gambaran ya, tapi ini sebagai analisa, ini juga belum tentu benar dan juga belum salah. Saya melihat postur kabinet ke depan ini pasti basisnya adalah basis kerja. Karena setelah dilantik, semua program-program kan sudah di atas meja semua nih, di atas meja presiden. Artinya ketika Presiden Jokowi tidak lagi menjadi presiden, estafet itu tanggal 20 Oktober itu langsung running. Jadi tidak ada lagi yang namanya seremonial kepresidenan. Yang adalah presiden langsung bekerja. Nah, kita ngelihatnya pasti karena ini Prabowo dimenangkan oleh koalisi, ya pasti koalisi partai juga pasti akan dipertimbangkan. Tapi pasti Pak Prabowo juga punya pertimbangan-pertimbangan tertentu terkait kabinetnya di pemerintahan Pak Prabowo. Misalnya kayak ya mereka punya standar kerja yang baik. Pertama tidak korup. Apalagi Pak Prabowo kemarin menyampaikan waktu di acara buka bersama di hotel. Itu dia menyampaikan, saya akan melawan yang namanya korupsi. Dan kita akan menekan kebocoran-kebocoran anggaran kita di APBN. Dan itu saya rasa menjadi sikap Pak Prabowo yang selalu konsisten ya. Dari semenjak beliau menyalurkan presiden. Itu dulu makanya ada istilah bocor. Nah itu menjadi skala prioritas beliau untuk mensukseskan pemerintahannya. Karena biar gimana pun beliau kan punya utang sejarah ya, sejarah. Dan dia harus bayar utang sejarah itu. Terkait apa? Keberpihakannya dia. Karena selama ini kan dia dihina, direndahkan, bahkan difitnah, ditipu juga lagi. Jadi saya rasa ini momentum sejarah buat Prabowo untuk membuktikan bahwa ya beliau orang yang bisa diandalkan buat bangsa ini ke depan gitu. Jadi saya rasa ke depan nanti ya kita berharap Pak Prabowo bisa menakodai bangsa ini lebih baik ke depan. Jangan sampai keraguan publik itu benar-benar terjadi. Dia harus menjawab keraguan publik. Misal terkait demokrasi, terkait anti korupsi dan semuanya. Karena soal infrastruktur pembangunan kan dia hanya tinggal melanjutkan.
Jadi tinggal nanti ke depan itu bagaimana soal apalagi kita peringkat indeks korupsi kita kan Ya. makin mundur ya kan. Ya. Nah semoga dengan pemerintahan Pak Prabowo nanti kekurangan di pemerintahan Pak Jokowi bisa dilengkapi. Apalagi dia bilang kan berkali-kali bahwa saya akan melanjutkan dan menyempurnakan. Artinya ya kekurangan pemerintahan Pak Jokowi kemarin bisa disempurnakan gitu. Nah itu harapan kita lah. Oke. Selain kabinetnya berisi para politisi, saya yakin juga pasti ada kelompok profesional yang punya integritas ya. Integritas itu menjadi penting. Nah mungkin dalam rangka menyusun kabinet itu, apakah Pak Prabowo bentuk tim transisi misalnya, ataukah bentuk tim kecil untuk membahas soal kabinet yang apa Noel tahu? Ya, untuk sampai detik ini saya yakin Pak Prabowo akan merumuskan itu, dia akan Bersama membentuk tim Gibran transisi lah ya, pasti dia akan membentuk tim transisi. Kemudian tim transisi ini juga pasti juga akan melakukan hal-hal yang ya sifatnya transisi juga untuk menentukan siapa kandidat di kabinet. Tapi saya yakin Pak Prabowo sudah punya lah ya di kantongnya siapa-siapa orang-orang yang layak di kabinet beliau. Gitu. Nah, sekarang ini kan yang pasti tarik menarik antar partai pendukung itu cukup kuat. Misalnya Golkar, Erlangga minta di Bali dan umum paling nggak 5 lah mereka dapat. Mereka persa paling besar. Demokrat merasa juga ya paling nggak lebih dari 2 lah. Yang belum bunyi ini kan PAN. Nah, belum dihitung lagi yang partai yang kemungkinan masuk kayak PKB, Nasdem, atau mungkin PDIP malah bisa masuk bisa tidak misalnya. Ya. Itu kan tentu dihitung dari jumlahnya. Kalau hari ini 34 menteri plus wakil-wakil dan badan-badan setingkat menteri, itu menurut Bung Noel nih, setuju nggak komposisi itu 5 Golkar atau 6 Golkar gitu, plus proksinya mungkin ya, atau Gerindra mungkin 7 dengan proksinya. Nah itu kira-kira komposisinya akan memang seperti itu atau enggak? Itu kan komposisi hanya tawaran. Dia menawarkan ya idealnya kami sebagai nomor 2 terbesar sebagai pemenang. Ya saya rasa harapan itu masih harapan yang rasional ya. Dengan angka-angka gitu. Ya. Lantas kemudian misal Demokrat dengan angka-angkanya ya masih dalam konteks kewajaran. Tapi kan tetap yang memutuskan kan nanti Pak Prabowo gitu loh. Ya harapan kan nggak ada yang bisa membatasi. Dia mau minta 10, 20, 30 terserah. Selama secara politik itu rasional ya. Karena biar gimana pun nanti sharing powernya kan bukan soal bagi-bagi kekuasaan. Tapi bagaimana punya komitmen bekerja untuk pemerintahan Pak Prabowo ini diisi oleh para pembantu-pembantu yang punya standar kerja yang baik. Pertama, tidak korup. Kedua, bisa menjalankan menjadi pembantu presiden itu yang benar-benar paham tentang visi misi presiden. Gitu, tidak punya visinya sendiri, tidak punya misi sendiri. Karena saya tidak mau nanti pemerintahan Pak Prabowo itu malah tidak baik gitu loh. Kan kita mau pemerintahan Pak Prabowo ini karena ini utang sejarah yang sudah dimandatkan oleh Pak Prabowo. Jalankan nanti, mandat rakyat ini berjalankan. Karena selama ini kan kita mengkampanyekan Pak Prabowo itu sosok yang sudah tuntas terhadap dirinya. Sudah selesai lah. Sudah selesai. Jadi ya saya yakin Pak Prabowo punya komitmen itu untuk menilai siapa-siapa saja yang duduk di kabinetnya. Jadi ya kita berharap besar lah ya bangsa ini berharap besar terhadap apa yang akan dilakukan Pak Prabowo nanti ke depan. Apalagi kita lihat program makan gratis dan sebagainya itu kan itu luar biasa. Selain program makan gratis, kemudian IKN di depan dan sebagainya. Di pundak beliau itu kan banyak sekali beban yang harus dia tanggung. Selain beban sejarah ya. Lantas kemudian bagaimana harapan ini benar-benar dia bisa laksanakan. Harapan itu ya, harapan publik ya, harapan rakyat ini. Kira-kira gitu.
Bung. Terus relawan akan masuk lagi nggak kira-kiranya? Soal Sama itu Pak. saya nggak tahu. Saya Ah. tidak tahu. Ya kalau kayak kita misalnya kita ditugaskan, ya alhamdulillah. Ya. Kalau seandainya ditugaskan, tapi sampai detik ini kita tidak pernah merengek Ya. minta jabatan. Pertama itu karena kita tahu ya hari ini ya Pak Prabowo tahu sekali peran relawan itu bagaimana. 2 kali memenangkan Pak Jokowi, dapat lagi menangkan Pak Prabowo hari ini. Ya biar gimana pun saya punya kontribusi besar lah ya terhadap pemenangan Pak Prabowo. Ya namanya Prabowo Mania. Ya. Jadi ya semoga beliau tidak menihilkan apa yang sudah diperjuangkan oleh relawan. Gitu. Kemudian kalau ada tugas-tugas ya syukur. Ya, ya. Itu kemarin Bung Noel ada ucapan Budiman Sujatmiko. Ya sebenarnya kami pengen ngundang juga tapi belum ada respon dari Budiman. Budiman ngomong bahwa yang menyusun kabinet itu adalah Prabowo bukan Jokowi. Dia mengingatkan kepada semua pihak. Nah itu kan pernyataan aneh. Orang semua tahu pasti presiden lah yang terpilih, yang sudah dilantik yang akan menyusun kabinet. Ya. Kira-kira pesan itu ke siapa dia sampaikan? Ya, apakah ke relawan atau ke yang lain? Atau ke tim-tim Jokowi? Ya. Karena orang kan masih menganggap 2024 ini masih Pak Jokowi kan presidennya. Ya. Padahal nanti per Oktober nanti itu sudah Pak Prabowo secara de facto dan de jure. Nah, maksudnya Budiman nanti untuk mempertegas aja bahwa yang namanya Pak Prabowo itu benar-benar punya kendali full terhadap penyusunan kabinet karena dia punya hak eksekutif full. Yang dikhawatirkan orang selama ini kan selalu dianggap bahwa Prabowo itu masih di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Nah Pak Jokowi kan udah dari awal dia menyampaikan pasca saya tidak menjadi presiden, saya mau jadi rakyat biasa. Gitu. Artinya dia sudah selesai. Pak Jokowi udah tidak mau lagi usus gitu. Udah cukup Pak Prabowo, dia sangat percaya sekali dengan apa yang akan dilakukan Pak Prabowo. Walaupun nanti mungkin misalnya Pak Prabowo misalnya ya minta masukan ke Pak Jokowi. Ya, wajar lah. Hal yang wajar lah. Gitu. Ya. Sebagai mantan presiden atau menterinya hari ini dan presiden 2 periode ya masukan untuk kabinet akan datang. Saya pikir peran Jokowi juga penting. Paling tidak memberikan memberikan feeding kepada presiden terpilih. Nah, ini hari ini kan ada isu mengatakan bahwa 03 dan 01 akan ada yang bergabung ke kabinetnya Pak Prabowo. Nah yang Bung Noel dengar, kira-kira sudah ada nggak komunikasi dan kepastian? Atau mungkin mereka akan masuk, tapi mungkin minta 1 atau 2 menteri. Atau mungkin dari pihak Pak Prabowo menawarkan 1-2 menteri, misalnya kepada yang bakal masuk. Pak Prabowo selalu menawarkan siapapun anak bangsa, kader bangsa yang ingin memajukan bangsa ini. Gitu. Dia tidak mengenal soal istilah-istilah yang terkait penawaran dan sebagainya. Gitu. Dia mau siapapun. Karena dia sadar, nggak bisa bangsa ini dibangun oleh cuman koalisi yang berapa itu doang. Harus semua komponen bangsa ini harus sama-sama punya tanggung jawab moral dan politik untuk membangun bangsanya. Gitu loh. Soal kemarin Pilpres itu kan hanya instrumen demokrasi yang sudah kita sepakati. Dan kemudian hasilnya, ayo kita sama-sama sepakati juga membangunnya. Saya rasa Pak Prabowo sangat dalam hal ini sangat bijak lah ya, bijak dalam mengajak semua komponen anak bangsa. Walaupun udah ada yang klaim saya diajak jadi menteri saya tolak, nggak ada tuh. Gitu. Oh itu ya? Iya, klaim-klaim aja tuh. Tapi saya punya keyakinan PDIP sebagai partai pemenang legislatif, saya yakin juga punya porsi tersendiri yang pasti akan ingin berkontribusi dalam dalam pemerintahan Pak Prabowo nanti. Gitu. Kemudian Nasdem juga. Oke, ini kan ada beberapa program strategis Pak Prabowo yang salah satunya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda dari Pak Jokowi karena COVID ya. Iya. Misalnya jalan tol Bengkulu yang harusnya selesai sampai ke tuntas misalnya.
terus tol yang di Aceh, di Riau yang terpotong karena alasan COVID dan IKN dan sebagainya. Apakah Pak Prabowo itu nanti juga akan menuntaskan soal-soal yang belum diselesaikan? Ya, itu satu. Harapan masyarakat yang terlewati oleh program strategi nasional, bahwa itu bisa dilanjutkan kembali oleh Pak Prabowo. Misalnya tol dari Bengkulu ke Lubuk Linggau, itu sampai sekarang kan cuma 17 km dari 91 km yang harus dilakukan. Kemudian di Jambi juga begitu. Nah kemudian ada program misalnya IKN ya, yang harus juga diselesaikan. Kemudian ada juga program makan siang gratis, kemudian minum susu gratis dan sebagainya. Nah program-program itu bukan hal yang mudah ya, karena itu sesuatu yang baru ya. Bukannya program rutin. Nah menurut Bung Noel nih, untuk menyelesaikan hal-hal yang cukup berat di tengah beban finansial yang hari ini menghimpit karena ekonomi global juga belum begitu pulih dengan baik. Nah kita harapkan itu kabinet profesional apa hal-hal itu ya yang bagian-bagian itu diisi oleh politisi. Nah makanya tadi kan saya sampaikan di awal bahwa Pak Prabowo punya daftar-daftar nama yang menurut dia dan menurut keyakinannya orang ini bisa bekerja. Makanya tadi. Jadi hari ini udah mulai proses. Iya, saya yakin sudah ada lah. Saya sangat yakin lah. Bukan analisa lagi, tapi saya punya keyakinan terhadap hal itu. Karena dia tidak mau berspekulatif terhadap pemerintahnya dia nanti. Ya. Karena dia kan ini utang sejarah yang dia harus selesaikan dengan cara yang terhormat. Hari ini 96 juta sekian rakyat memilih dia. Artinya dia harus punya keyakinan full dalam menjalankan perintah eksekutifnya gitu. Perintah mandat ini kan harus dia implementasikan. Ya kayak yang tadi PSN, program strategi nasional dan sebagainya. Saya sangat punya keyakinan dia akan melanjutkan. Karena kita sadar sekali bahwa dampak COVID 2 tahun itu memang banyak program-program yang mangkrak. Ya. Tapi bukan karena tidak dikerjakan. Tapi memang ada pandemi global. Belum selesai, belum gitu. tuntas. Iya. Mangkrak tidak. Mangkrak karena tidak. Dimanfaatkan. Iya. Nah problemnya kan anggarannya kan tersedot semua di COVID. Ya. Jadi saya rasa komitmen Pak Prabowo dalam menjalankan program Pak Jokowi yang tertinggal itu pasti dilaksanakan. Karena ini karakternya ini kan Pak Prabowo ini punya punya keinginan bangsa ini lebih maju gitu, maju sejahtera dan sebagainya. Jadi saya rasa sedikit pun Pak Prabowo tidak akan meninggalkan apa yang sudah menjadi programnya Pak Jokowi kemarin. Oh, gitu. Kalau di kabinet pertama Pak Jokowi itu namanya kabinet kerja. Kemudian yang kedua kabinet Indonesia Maju. Di timnya Pak Prabowo waktu Pilpres itu tim Indonesia Maju kalau saya nggak salah ya. Apakah kemungkinan juga pakai kabinet Indonesia Maju kedua atau mungkin ganti nama menjadi kabinet Nusantara misalnya? Jadi kabinet betul-betul bentukan Pak Prabowo. Sebetulnya sih soal nama nggak terlalu penting ya. Yang paling penting kan kerjanya, hasilnya. Karena kita tidak mau terjebak dengan istilah-istilah nama, kabinet apalah. Soal nama itu soal nomor berapa, yang paling penting kita mau menteri-menterinya bisa nggak bekerja, itu aja dulu. Saya takut spekulatif soal nama dan sebagainya. Akhirnya orang hanya tersandra dengan nama. Saya mau hanya melihat pada kinerja. Itu menjadi parameternya lah. Gitu. Kerjain dulu. Soal nanti namanya saya nggak tahu lah. Itu yang entah koalisi-koalisi lah. Kita lihatnya nanti. Gitu. Nah, sekarang dalam rangka menyusun kabinet ini, yang Bung Noel lihat hubungan Pak Jokowi sama Pak Prabowo masih cukup baik atau di luar isunya? Sangat isunya baik. Ada keretakan, terus Gibran sudah jarang bertemu. Apakah itu benar atau itu spekulasi? Karena kita tahu siapa yang coba membangun isu ini, yang mengorkestrasikan kita tahu. Gitu. Jadi ya jawabannya ya yang pasti sampai detik ini yang saya lihat hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu masih sangat bagus. Gitu. Masih sangat bagus. Ya walaupun ada isunya Prabowo meninggalkan Jokowi gitu. Itu nggak mungkin, enggak. Itu bukan karakternya Pak Prabowo. Walaupun ya kita lihat Pak Prabowo itu punya dilematis politik dan moral hari ini. Dilematisnya apa? Dia di sisi lain punya kedekatan dengan Bu Mega, tapi di sisi lain
dia sangat baik sekali dengan Pak Jokowi, punya hubungan yang spesial, apalagi beliau ini menteri Pak Jokowi gitu loh. Ini antara kawan dan atasan. Ini kawan yang baik, dan atasan ini yang dilimati saya Pak Prabowo. Dia ada di tengah-tengah. Gitu. Nah, itu ya. Iya, itu Karena problem. Pak Prabowo balik ke Indonesia kan itu yang memberikan dan membuka pintu kan Bu Mega dulu waktu. Iya betul. Nah itulah yang kan hari ini orang membangun kesan ada keretakan antara Pak Jokowi dan PDIP, khusus dengan Bu Mega. Makanya ada orkestrasi yang dimainkan oleh kader PDIP. Kami tidak punya masalah dengan Pak Prabowo dan Gerindra. Masalah kami dengan Pak Jokowi. Nah kita tahu mereka coba mengorkestrasikan, ya sebetulnya bukan mengorkestrasikan. Ya menurut saya sesuatu yang tidak pantaslah membangun kesan konflik antara sebagai kader bangsa dan pemimpin bangsa. Sebetulnya bahasa itu tidak pantas disampaikan oleh seorang kader partai lah ya. Gitu. Nah, saya yakin Pak Prabowo juga tidak mau masuk dan larut terhadap nuansa konflik itu. Hanya ada di situ doang. Kan orang ingin menggeser Pak Prabowo untuk jauh dengan Pak Jokowi. Biar tidak ada di bayang-bayang Pak Jokowi. Pak Jokowi juga tidak terlalu mau. Karena nanti yang punya hak eksekutif full itu kan Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi lagi. Gitu. Ya, tapi kan ada Gibran sebagai kita anggap Gibran ini kan Pak energi anak muda lah ya. Kemungkinan besar ya pasti peran Mas Gibran juga pasti diberi yang luar biasa juga. Karena anak muda yang nggak bisa juga kita sepelekan lah. Gitu. Kan Pak Jokowi sudah percaya dengan Pak Prabowo. Sama halnya Pak Prabowo belajar terhadap Pak Jokowi bagaimana mendekati rakyat, bagaimana bisa mendapatkan yang namanya perasaan rakyat kayak gitu-gitu. Ya dia Mas Gibran itu juga saya yakin diajarkan juga bagaimana menjadi seorang yang kesatria, yang punya komitmen. Gitu ketika dekat dengan Pak Prabowo, kan Prabowo tuh kesatria banget orang itu. Ya. Gitu. Orang nggak mencela-mencela. Kayak gitu. Jadi, Bung Noel yakin bahwa ke depan ini pemerintahan Prabowo dan bangsanya akan bergerak maju menjadi lebih baik. Saya harus berdiri di optimisme itu. Dan saya punya keyakinan itu. Gitu. Karena kan kita tidak mau bangsa ini ke depan dipimpin oleh retorik yang ya nggak ada ujungnya, gitu loh. Kita mau ke depan itu kerja nyata aja udah. Kan Pak Jokowi sudah memberi standar kepemimpinan, standar bekerja buat bangsa ini. Ya saya rasa Pak Prabowo sudah tahu lah hal itu, gitu. Begitu ya. Dan terakhir, relawan-relawan akan masuk jadi komisaris semua sepertinya. Kalau soal itu saya nggak tahu lah. Tapi saya rasa ya Pak Prabowo saya sangat mengerti bagaimana mengapresiasi ya. Saya rasa soal komisar dan sebagainya itu adalah bonus aja sih, nggak lebih dari itu. Karena itu kan bukan jabatan strategis. Sesuai dengan kemampuannya. Iya, ya kapasitas dan sebagainya juga itu akan menjadi pertimbangan Pak Prabowo. Tapi saya rasa hal itu hanya bonus-bonus kecil lah. Yang paling penting kan pimpinan eksekutif di pemerintahan Pak Prabowo yang paling penting. Kalaupun di komisaris BUMN nggak seberapa lah itu. Ya. Gitu. Oke, closing statementnya terhadap Pak Prabowo, kabinet Prabowo akan datang seperti apa? Ya, kita berharap kabinet Pak Prabowo ke depan ini jangan sampai korup lah. Kita tidak mau karena Pak Prabowo itu punya beban sejarah. Beban sejarah yang sudah dijawab oleh rakyat dan mandat rakyat itu sudah diberikan ke Pak Prabowo. Semoga menteri-menteri ini sadar 96 juta rakyat memilih Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo di belakangnya itu adalah kekuatan rakyat. Jadi kalau ada menteri yang korup, ya resikonya mereka harus tanggung sendiri. Dan kayak model saya ini tidak akan pernah diam untuk hal itu. Saya akan orang yang pertama yang minta menteri yang korup itu ditangkap dan dihukum mati. Sama halnya waktu saya sebagai pendukung Pak Jokowi. Begitu, ya senior. Jadi Noel ini
orang Jokowi yang mengkritisi Menteri Jokowi dari dulu. Mudah-mudahan sikapnya tidak berubah. Ke depan sebagai anak muda tentu akan bicara demi kepentingan bangsa dan negara. Siap. Jumpa lagi Sobat Forum minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Noe. Terima kasih Bang. Siap Bang.